Halo semua, kembali lagi bersama saya Ronald dan hari ini saya akan membahas alur film yang berjudul The Proposal yang dirilis pada tahun 2009. Di suatu pagi, terlihat seorang pria bernama Andrew yang sedang buru-buru berangkat kerja. Dia berusaha secepat mungkin sampai di kantor sebelum bosnya datang. Sementara itu, di apartemen, bos Andrew yang bernama Margaret atau biasa dipanggil dengan nama Maggie sedang bersiap-siap untuk berangkat ke kantor. Maggie adalah kepala editor di suatu perusahaan penerbitan buku di kota Boston, Amerika Serikat. Di kantor, seluruh karyawan sangat takut dengan Maggie karena sifatnya yang galak dan sangat perfeksionis. Mereka semua diam-diam menyebutnya dengan nama nenek sihir. Morning, boss. Andrew kemudian menemani Maggie ke ruangan seorang marketing kantor yang bernama Bob. Tanpa basa-basi, Maggie langsung memecat Bob. Cuma gara-gara masalah kecil yang sebenarnya bisa diselesaikan kurang dari 30 menit. Yaitu, dia lupa menelpon salah satu penulis buku untuk tampil di acara TV bulan depan. Padahal, tinggal diingetin saja Bob bisa menelpon penulis dan masalah pun selesai. Tetapi, bos galak itu lebih memilih memecat Bob. Waktu kembali ke ruangannya, Maggie menyuruh Andrew lembur hari Minggu nanti untuk menyelesaikan pekerjaan Bob yang belum selesai. Di sini, Andrew sangat keberatan karena hari Minggu nanti dia sudah ada rencana mau pulang kampung ke rumah orang tuanya yang ada di Alaska untuk merayakan ulang tahun ke-90 neneknya. Akan tetapi, Maggie tidak peduli dan mengancam akan memecatnya jika hari Minggu nanti dia tidak datang ke kantor. Mendengar ancaman barusan, Andrew hanya bisa terdiam dan mengiyakannya. Siangnya, Maggie dipanggil ke ruangan atasannya. Bosnya memberitahu bahwa perpanjangan visa Maggie di Amerika ditolak. Jadi, Maggie ini sebenarnya adalah imigran dari Kanada. Kebetulan, hari ini visanya habis dan dalam proses perpanjangan. Selama proses itu belum selesai, Maggie dilarang pergi kemana-mana dulu. Tapi, ternyata beberapa hari yang lalu, Maggie ketahuan pergi ke luar negeri gara-gara takut proyeknya tak berjalan lancar. Padahal, sudah ada anak buahnya yang bertugas di sana. Namun, karena Maggie tak pernah bisa percaya siapapun, dia jadi sering turun tangan sendiri. Akibat pelanggaran tersebut, Maggie jadi terancam dideportase dari Amerika atau dengan kata lain, dipulangkan secara paksa ke Kanada. Itu artinya, Maggie otomatis juga akan dipecat dan kandidat terkuat untuk menggantikan posisinya adalah Bob, pria yang baru saja ia pecat tadi. Di tengah obrolannya, Andrew pun datang. Seketika itu, Maggie mendapatkan ide. Karena tak ingin kehilangan pekerjaannya, Maggie dengan spontan bilang bahwa sebenarnya dia dan Andrew sebentar lagi akan segera menikah. Secara hukum, bila Maggie menikahi Andrew yang berkewarganegaraan Amerika, maka dia tak akan bisa dideportase. Andrew di situ cuma bisa diam dan mengangguk-angguk doang. Untungnya, atasannya percaya. Lalu, menyuruh Maggie untuk buru-buru mengurus berkas-berkas pernikahan ke kantor imigrasi agar masalah ini bisa cepat selesai. Dalam hitungan detik, gosip itu pun tersebar ke seluruh karyawan kantor. Mereka semua tak menyangka Andrew mau menikahi bos galak. Dalam ruangan Maggie, Andrew bingung dan bertanya apa maksudnya tadi. Maggie pun menjelaskan panjang lebar tentang masalah visanya. Meskipun kondisinya sekarang sedang membutuhkan bantuan Andrew, namun seperti biasanya, harga diri Maggie masih tetap tinggi. Tanpa meminta persetujuan Andrew, ia langsung bilang kalau mereka berdua akan kawin kontrak sampai proses visanya selesai diperpanjang. Lalu, bulan depannya mereka akan bercerai. Alasannya simpel. Jika Maggie dideportase, posisinya akan digantikan oleh Bob. Dan karena Bob sangat membenci mereka berdua, pasti saat menjadi pimpinan nanti, Andrew akan dipecat. Bila ia tak mau hal itu terjadi, maka Andrew mau gak mau harus menuruti rencana Maggie ini.
Sepulang dari bekerja, mereka pergi ke kantor imigrasi. Dengan songongnya, Maggie menyuruh si petugas untuk cepat mengurus berkas pernikahannya. Sambil menahan kesalnya, petugas itu menjelaskan bahwa prosedur pendaftaran pernikahan untuk dua orang yang berbeda kewarganegaraan itu lebih sulit daripada pendaftaran pernikahan biasa. Nantinya Andrew dan Maggie harus menjalani proses wawancara secara terpisah, serta akan mendapatkan pengawasan khusus. Jika pernikahan ini hanyalah kebohongan, maka Maggie akan dideportase serta dilarang kembali ke Amerika lagi selamanya. Sedangkan Andrew akan dihukum dan dimasukkan ke dalam penjara selama 5 tahun. Bahkan akan didenda sebanyak $250.000 atau setara 3,8 miliar rupiah. Di sini, Maggie berusaha meyakinkan kalau pernikahan itu sungguhan. Dia dan Andrew memang beneran pacaran. Buktinya, hari Minggu besok mereka berdua sudah punya rencana menginap di rumah orang tua Andrew untuk merayakan acara ulang tahun ke-90 neneknya. Petugas itu pun percaya, tetapi dia akan terus mengawasi mereka. Setelah keluar, Maggie mulai mengatur perubahan jadwal kerjanya di kantor bulan ini. Dia juga membacakan peraturan-peraturan selama proses sandiwara ini. Karena merasa dimanfaatkan, Andrew pun menjadi kesal. Apalagi resikonya jika ketahuan terlalu besar. Jadi, Andrew meminta 3 syarat jika memang bosnya itu ingin melanjutkan rencananya. Yang pertama, Andrew ingin naskah buku tulisannya diterbitkan. Yang kedua, dia ingin dipindahkan ke divisi editor. Dan yang terakhir, dia ingin bosnya yaitu Maggie yang memiliki harga diri tinggi berlutut memohon agar dinikahkan oleh Andrew. Mendengar permintaan nomor 3, Maggie pun menjadi syok. Namun, karena kondisinya yang sedang terpojok dan dia butuh sekali bantuan Andrew, mau gak mau Maggie pun menyetujui semua permintaan asistennya itu. Hari Minggunya, Andrew dan Maggie pun berangkat pulang kampung ke Alaska. Di pesawat, Maggie mengatakan selama di Alaska dia akan menginap di hotel. Maggie tahu Alaska adalah wilayah pinggiran Amerika. Jadi, keluarga Andrew pastilah keluarga miskin. Pokoknya dia janji kalau dia tidak akan merepotkan. Maggie juga bilang, waktu proses wawancara nanti bila petugas bertanya mereka sering berpacaran di mana, jawab saja di apartemen Maggie. Karena pasti apartemen Andrew kecil dan petugas tidak akan percaya Maggie yang jabatannya tinggi mau berpacaran di sana. Mendengar ucapan barusan, lagi-lagi Andrew hanya bisa terdiam. Sesampainya di Alaska, mereka berdua dijemput nenek dan ibunya Andrew. Sepanjang perjalanan, Maggie merasa aneh. Kenapa semua nama toko di sana sama seperti nama keluarga Andrew? Bahkan, brand tas yang dipakai Andrew juga pakai nama keluarganya. Di pelabuhan, Maggie izin mau memesan hotel. Akan tetapi, ibunya Andrew memaksanya untuk tinggal di rumah saja. Karena takut dicurigai, Maggie pun terpaksa menurut. Namun, waktu ia tahu kalau perjalanan menuju rumah harus menaiki speedboat, Maggie pun menjadi bingung. Ia pun bertanya, kenapa Andrew tidak pernah memberitahu kalau keluarganya sangat miskin. Sampai-sampai lokasi rumahnya aja berada di pedalaman. Setelah menempuh perjalanan yang cukup jauh, akhirnya mereka pun sampai di rumah keluarga Andrew. Rumah yang begitu megah. Ternyata pulau yang ada di sana adalah pulau milik keluarga Andrew. Tidak hanya itu, semua properti serta bisnis di toko-toko tadi, bahkan bisnis di seluruh kota ini termasuk rumah sakit dan bandara juga adalah milik keluarga Andrew. Ketika tahu betapa sultannya Andrew, sekarang malah gantian Maggie yang terdiam dan tak bisa berkata-kata. Di dalam rumah, ternyata keluarga mengadakan pesta penyambutan kedatangan Andrew yang dihadiri 50-an orang.
Maggie pun bertanya kenapa Andrew gak ngasih tahu dari awal kalau ia adalah anak sultan. Dengan santainya, Andrew menjawab, itu tidaklah penting. Lagi pula, semua harta kekayaan keluarganya gak ada hubungan sama sekali dengan pekerjaan di kantor. Tak lama kemudian, mantan pacar Andrew pun menyapanya. Andrew pun mengenalkannya kepada Maggie. Sang ibu lalu memanggil dan meminta putranya itu menceritakan bagaimana waktu ia melamar Maggie. Karena gak pernah diskusi soal ini, mereka pun mengarangnya dengan bebas. Tetapi gara-gara gak sinkron, mereka berdua pun menjadi berdebat dan saling menyindir sifat jelek satu dengan yang lainnya. Selesai bercerita, orang-orang yang bahagia kemudian bersorak, menyuruh mereka untuk berciuman. Andrew lalu mencium tangan Maggie. Melihat itu, semua kecewa. Teman-teman Andrew terus memaksanya ciuman. Agar tidak dicurigai, mereka berdua pun mau gak mau harus berciuman. Setelah berciuman, Andrew dan Maggie pun menjadi canggung. Di kamar, akhirnya mereka bisa beristirahat. Sayangnya, cuma ada satu kasur di kamar itu. Andrew pun terpaksa harus tidur di bawah dan membiarkan Maggie untuk tidur di kasur. Keesokan harinya, Maggie mendapatkan telepon dari kliennya. Ketika sedang serius teleponan, anjing keluarga Andrew mengganggu Maggie terus. You two present your legacy to the world. And hey, bye-bye. No, wait. No. Di tengah kepanikannya, Andrew pun datang. Maggie pun mengadukannya ke calon suaminya kalau barusan ada elang yang mengambil HP-nya. Sebagai calon suami yang baik, walaupun cuma pura-pura, Andrew pun bilang nanti dia akan membelikan HP baru untuk Maggie. Andrew lalu menyuruh Maggie untuk memeluknya. Karena di jendela ada ibu dan nenek yang lagi ngeliatin mereka berdua. Siang harinya, Andrew menemui ayahnya yang sedang bermain golf. Ayahnya memberitahu kalau sebentar lagi ia akan pensiun. Jadi, ia berharap kalau Andrew mau meneruskan bisnisnya. Mendengar obrolan itu yang ternyata sudah berulang-ulang kali didengarnya, ia pun menjadi kesal. Dari dulu, ayahnya selalu memaksanya meneruskan bisnis. Bahkan, sampai menjodohkannya dengan anak rekan bisnisnya. Padahal dari kecil cita-cita Andrew sangatlah sederhana. Dia hanya ingin menjadi editor yang bisa menerbitkan bukunya sendiri. Di situ, Andrew menegaskan bahwa dia sudah dewasa dan sudah tak mau dipaksa-paksa lagi. Jika bukan karena ulang tahun neneknya, dia juga tidak mau pulang ke sini. Di sisi lain, terlihat ibu, nenek, Maggie, serta mantan pacar Andrew pergi ke bar khusus wanita. Sesuai tradisi sebelum menikah, mereka harus mengadakan pesta untuk melepas masa lanjang Maggie terlebih dahulu. Tetapi, karena pesta semakin liar, Maggie pun memilih mencari udara segar di luar. Di sana, mantan pacar Andrew menghampirinya. Ia memberi selamat dan mengatakan kepada Maggie kalau dia adalah wanita yang beruntung karena bisa mendapatkan pria sebaik Andrew. Ia juga cerita bagaimana kenangan indahnya waktu dulu masih berpacaran. Mendengar cerita itu, Maggie tampak tak peduli. Namun, Maggie bingung kenapa dia merasa di hatinya seperti ada perasaan aneh. Hatinya terasa sedikit cemburu. Ketika pulang, mereka melihat Andrew sedang melampiaskan amarahnya dengan memotong kayu sambil mendengarkan musik. Sang ibu yang tahu setiap kali anaknya begitu, pasti dia habis berantem sama ayahnya. Ia pun langsung memarahi suaminya. Dari dulu, pertengkaran ayah dan anak tersebut tak pernah berubah. Kenapa suaminya selalu egois dan memaksa Andrew mengurus bisnis keluarga? Padahal, Andrew selalu menolaknya.
Ibunya ingin sekali saja melihat suaminya mengalah dan menerima pilihan hidup putra mereka satu-satunya itu. Dari kejauhan, Maggie tak sengaja mendengar pertengkaran barusan. Saat selesai mandi, Maggie kaget melihat Andrew yang masuk tanpa mengetuk pintu dahulu. Mereka berdua pun menjadi canggung. Malam harinya, di saat akan tidur, Maggie bertanya, kenapa Andrew lebih memilih menjadi editor daripada meneruskan bisnis keluarga. Andrew pun menjawab, dia juga manusia biasa yang mempunyai cita-cita. Mungkin cita-citanya bukanlah sesuatu yang hebat, tapi bagaimanapun juga itu tetap cita-citanya dari kecil. Karena terbawa suasana, Maggie pun langsung menceritakan kisah hidupnya juga. Ia adalah anak sebatang kara. Dulu dari Kanada, ia pergi ke Amerika tanpa punya siapa-siapa. Ia bertahan hidup dan berjuang sendiri, hingga akhirnya bisa bekerja di perusahaan besar. Bahkan sampai punya jabatan tinggi seperti sekarang. Mungkin karena kerasnya kehidupan di masa lalu itulah yang perlahan-lahan merubah sifatnya menjadi menyebalkan. Mendengar cerita Maggie, pandangan Andrew mulai berubah. Ia mulai mengerti, sebenarnya bos galaknya itu sama seperti wanita-wanita lain. Maggie sebenarnya adalah wanita yang rapuh, yang membutuhkan kasih sayang. Namun, semua kelemahan dalam dirinya ia tutupi dengan sifat galaknya. Keesokan paginya, saat lagi enak-enaknya tidur, Maggie kaget mendengar ada yang mengetuk pintu kamar. Maggie pun menjadi panik dan langsung membangunkan Andrew. Lalu, ia menyuruh Andrew untuk pindah ke kasur. Saat keluarga Andrew masuk, tiba-tiba neneknya menyuruh Andrew dan Maggie untuk memajukan hari pernikahan mereka menjadi besok, biar bisa barengan dengan ulang tahun neneknya. Mereka berdua pun kaget sambil mencoba mencari-cari alasan untuk menolaknya. Tetapi karena terus-terusan didesak, mau nggak mau mereka terpaksa setuju dengan rencana itu. Sang ibu berkata, Maggie dan Andrew nggak perlu khawatir. Dia bersama para anggota keluarga lainlah yang akan menyiapkan persiapan pernikahannya nanti. Ketika semua orang pergi, Andrew menjadi panik. Seluruh keluarganya sekarang sudah ikut campur terlalu dalam. Ia takut bila besok ia menikah dan bulan depannya mereka bercerai, neneknya pasti akan terkena serangan jantung. Melihat Andrew yang gelisah, Maggie tanpa sadar langsung memeluk dan berusaha menenangkan kekasih palsunya itu. Saat keadaan mulai tenang, mereka berdua baru sadar dan jadi salah tingkah. Siangnya, karena terlalu malu, Maggie pun berjalan-jalan menaiki sepeda untuk menenangkan pikirannya. Tapi bukannya tenang, perasaannya malah bercampur aduk. Setiap kali ingat tindakan bodohnya saat memeluk Andrew. Di tengah jalan, ia mendengar suara aneh dari dalam hutan. Ia pun memeriksanya. Ternyata itu si nenek yang sedang melakukan ritual untuk melancarkan acara pernikahan cucunya besok. Waktu disapa, nenek lalu menyuruh Maggie untuk ikut menari bersamanya. Agar tak dianggap cucu durhaka, Maggie pun menuruti dan ikut menari. Tapi ia malah ngedance. Let me see you get low. You scared? You scared? Drop your ass to the floor. You scared? You scared? Let me see you get low. You scared? You scared? Drop your ass to the floor. You scared? You scared? See you get low. You scared? You scared? Your butt to the floor. You scared? You scared? Now stop. Woo! Now wiggle it. Now stop. Woo! Jiggle it. Just jiggle it. What you doing? Oh, Pas lagi asik-asiknya joget, Andrew datang dan mengajak Maggie membeli HP baru. Maggie pun menjadi malu. Ia tak menyangka kalau Andrew dari tadi melihatnya. Setelah membeli HP di saat berada di toko, Maggie pun berkata kalau ia harus membalas email dari kliennya. Karena HP baru itu bukanlah smartphone, Andrew lalu mengajaknya ke warnet. Saat Maggie sedang memakai komputer,
Dari jendela ia melihat Andrew sedang ngobrol dengan mantannya. Maggie di situ cemburu. Di satu sisi, dia merasa mulai menyukai Andrew. Tapi di sisi lain, dia juga sadar diri. Andrew pasti tak mungkin menyukai dirinya. Di jalan pulang, mereka bertemu dengan ibu dan nenek. Sebelum ke rumah, nenek menyuruh Andrew untuk menunggu di speedboat. Lalu, ia meminta Maggie untuk ikut bersama mereka. Di toko baju, ketika mencoba gaun, nenek bercerita bahwa gaun yang sedang Maggie pakai sekarang dulunya adalah gaun yang nenek pakai waktu menikah. Tak hanya gaun, nenek juga memberikan sebuah kalung. Kalung itu adalah warisan turun-temurun dari kakek dan nenek buyutnya keluarga Andrew. Sudah lama nenek ingin sekali memberikan kalung tersebut ke calon istri Andrew. Dan sekarang keinginannya akhirnya bisa terwujud. Nenek percaya Maggie pasti bisa menjaganya. Mendengar ucapan nenek, Maggie pun menjadi terharu. Setelah bertahun-tahun lamanya hidup sendiri, baru kali ini dia bisa merasakannya lagi. Bagaimana kehangatan dan kasih sayang keluarga. Ketika di jalan pulang, tiba-tiba Maggie mengambil alih kemudi, lalu menyetir dengan kecepatan penuh. Maggie pun bilang kepada Andrew kalau ia tak bisa meneruskan sandiwara ini lagi. Ia tak tega harus membohongi keluarga Andrew yang selama ini sudah sangat baik padanya. Di situ Andrew panik sambil terus berusaha menenangkan Maggie. Beruntungnya Maggie selamat. Andrew terlihat sangat khawatir, seakan tak ingin kehilangan Maggie. Sesampainya di rumah, ayah Andrew mengajak mereka berdua berbincang di gudang. Di sana ada petugas imigrasi yang menunggu. Petugas itu mengatakan bahwa dia dan ayah Andrew sudah tahu kalau hubungan mereka berdua hanyalah settingan, hanya demi memuluskan proses visa Maggie aja. Petugas itu mengancam, lebih baik Andrew jujur daripada di penjara. Mendengar ancaman tersebut, Andrew bukannya menjadi takut, Andrew malah muak. Ia bertanya, kenapa ayahnya selalu ikut campur masalah pribadinya, bahkan sampai mengadu ke petugas imigrasi. Andrew tahu ayahnya melakukan semua ini pasti agar Andrew berhenti bekerja sebagai editor, lalu meneruskan bisnis keluarga. Dengan tegas Andrew berkata, dia sangat mencintai Maggie. Apapun yang terjadi, dia tetap akan menikah dan bersumpah akan membuat Maggie menjadi wanita paling bahagia di dunia ini. Mendengar ketegasan anaknya, ayahnya pun terdiam. Malam harinya, saat menjelang hari pernikahan besok, Andrew dan Maggie harus tidur terpisah. Semalaman Andrew tak bisa tidur. Ucapannya tadi memang diucapkan dengan sungguh-sungguh, tapi dia tak yakin apakah Maggie juga menyukainya. Di kamar, Maggie juga gak bisa tidur. Ia tersentuh dengan ucapan Andrew tadi, tapi dia tahu Andrew tak mungkin sungguh-sungguh mencintainya. Selain itu, Maggie juga merasa bersalah. Ia tahu selama ini dia hanya membuat masalah bagi Andrew dan keluarganya. Keesokan harinya, hari yang ditunggu-tunggu pun tiba. Seluruh keluarga besar terlihat begitu bahagia. Petugas imigrasi pun ikut hadir di sana. Awalnya, semua berjalan lancar. Namun, saat ingin mengucap janji suci, tiba-tiba Maggie berhenti. Di hadapan keluarga besar Andrew, Maggie mengaku bahwa semua ini hanyalah sandiwara mereka berdua. Semenjak ia masuk ke dalam keluarga ini, dia merasakan begitu banyak kebaikan dan kehangatan yang tak pernah dia rasakan sebelumnya. Demi melindungi Andrew, Maggie mengaku pada petugas kalau dialah yang merencanakan pernikahan ini. Andrew hanyalah korban karena dia diancam akan dipecat jika menolak. Setelah membongkar semuanya,
Maggie langsung pergi dari sana. Andrew pun berusaha menenangkan kekacauan sambil terus memikirkan Maggie. Waktu mencoba mengejarnya, sayangnya di kamar dia hanya menemukan baju pernikahan, naskah buku tulisan Andrew, dan selembar surat perpisahan. Di surat, Maggie meminta maaf. Sebenarnya, naskah buku tulisan Andrew itu sangat bagus, tetapi dari dulu ia memang sengaja tidak mau menerbitkannya karena ia takut akan kehilangan asisten hebat seperti Andrew. Sebelum kembali ke Kanada nanti, Maggie berjanji akan menerbitkan buku tersebut. Saat mantan Andrew datang, dia bertanya kenapa hanya diam saja. Jika memang cinta, Andrew harus mengejar cintanya. Mendengar kalimat barusan, Andrew pun bergegas lari. Sementara di speedboat, petugas yang mengantarkan Maggie pulang mengatakan kalau ia memberi waktu sampai besok untuk mengemasi barang-barang dan keluar dari Amerika. Di sisi lain, di luar rumah, lagi-lagi sang ayah menghadang dan menyuruh Andrew berhenti bertindak bodoh. Melihat perdebatan ayah dan anak yang tak pernah berakhir itu, nenek pun terjatuh pingsan karena terkena serangan jantung. Tak lama kemudian, pesawat ambulan pun datang. Di dalam pesawat, nenek yang sudah terlihat lemah menyuruh anak dan cucunya baikan. Sebelum meninggal, nenek ingin mereka belajar dewasa dan menghargai keputusan satu sama yang lainnya. Demi sang nenek, akhirnya Andrew dan ayahnya pun berjanji tidak akan berantem lagi. Melihat keluarganya akur, kini nenek pun lega. Nenek pun merasa bisa pergi dengan tenang. Perlahan-lahan, dia mulai memejamkan mata untuk selamanya. Tapi itu hanyalah kebohongan. Nenek ingat harus buru-buru mengejar Maggie ke bandara. Karena kenal dengan sang pilot, nenek pun mengancam sang pilot untuk memutar arah menuju ke bandara, atau ia akan mengadukannya ke ibu dari sang pilot. Sesampainya di bandara, Andrew berusaha menghubungi temannya yang bekerja di menara komunikasi agar bisa membantu menghentikan pesawat menuju kota Boston. Namun, dia terlambat. Keesokan harinya, terlihat Maggie yang sedang membereskan barang-barang di ruangan kantornya. Ketika ia meminta bantuan dari salah satu karyawannya, Andrew pun datang sambil ngos-ngosan karena ia habis berlari. Andrew marah dan menyuruh Maggie untuk tidak pergi. Jangan coba-coba berani pergi setelah menghancurkan hidupnya. Apakah Maggie tahu bagaimana rasanya 3 tahun bekerja menjadi asisten bos galak? Mentalnya benar-benar hancur. Bahkan Maggie kemarin juga menghancurkan acara pernikahan yang telah susah payah mereka berdua persiapkan. Tapi dari semua itu, yang paling menyakitkan adalah saat Maggie menghancurkan hatinya. Bos galak, bawel, dan ngeselin yang sudah mulai dia sukai pergi meninggalkannya sekarang. Maggie harus bertanggung jawab. Ia tidak boleh pergi meninggalkannya lagi, karena Andrew tak ingin kehilangan wanita yang ia cintai. Andrew kemudian mengungkapkan cintanya dan memberanikan diri untuk melamar bos galaknya itu. Saat tahu pria yang dicintainya juga mencintainya balik, Maggie pun menjadi terharu. Dengan bahagianya, ia menerima lamaran itu. Beberapa hari kemudian, Maggie dan Andrew pergi ke kantor imigrasi lagi untuk mengajukan proses pernikahan ulang. Walaupun masih kesal karena sebelumnya telah dibohongi, petugas memutuskan tetap memberikan kesempatan kedua. Tetapi dengan syarat, jangan ada kebohongan lagi di antara kita. Setelah Andrew dan Maggie siap, petugas itu pun berkata, Do it.